Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada dalam gereja Tuhan, juga yang mengikuti live streaming dari tempatnya masing-masing. Marilah kita memulai ibadah sore kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa di dalam hati. Doa selesai. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, kami Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati, dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan dalam minggu ini
tertulis dari titah pertama sampai dengan ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan terhadap ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami
yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita membaca secara bergantian atau responsoria. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Dengan firman
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Trinitatis 30 Mei 2021. Topik Minggu, Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. 01 bisa sambut pendeta. Pada hari ini, Minggu 30 Mei 2021, di kebaktian pukul 10.00 WIB telah diadakan pemberangkatan Pendeta Petrus Tupal Sitio STH yang akan pindah tugas menjadi Wakabiro Oikumene di kantor pusat HKBP dan melantik Pendeta Adventus Natalium Tambun STH menjadi pendeta fungsional HKBP Pasar Minggu yang pindah tugas dari HKBP Resort Cimanggis. Acara ini dipimpin oleh pimpinan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita atas pelayanan Amang Pendeta Petrus Tupal Sitio STH, pada minggu hari ini kita akan melaksanakan persembahan ke depan selesai khotbah di ibadah pagi, siang, dan sore. 02 lepas CD atau makatidakon haporsiaon. Lepas CD atau makatidakon haporsiaon untuk kelas CD regular periode 2020-2021 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 di ibadah pukul 10.00 WIB. 03 Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 di ibadah pukul 10.00 WIB. Bagi jemaat yang ingin anaknya dibaptis agar mendaftar pada hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 17.00 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. 04 Partangyangan Wilayah. Gereja kita akan tetap melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui Sintua Wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 adalah wilayah 7 dan wilayah 8. 05 Dewan-Dewan. 05.1 Dewan Koinonia. 05.1.1
persekutuan, dan pelayanan untuk keluarga muda. Gereja kita akan merencanakan pembentukan komunitas dan pelayanan untuk keluarga muda sebagai tindak lanjut dari Parheon Perempuan tahun 2021 ini, yaitu masa perkawinan 0 sampai 10 tahun. Melalui pelayanan keluarga muda ini diharapkan dapat merangkul seluruh keluarga muda serta memberikan masukan-masukan dalam menghadapi masalah serta menjadi regenerasi gereja HKBP yang kuat dan tangguh di masa depan. Pelayanan ini dikoordinir oleh Dewan Koinonia bersama seksi perempuan dan tim. 05.1.2 seksi perempuan. Jadwal sermon Punguan Perempuan dan Inahana bulan Juni dan bulan Juli 2021 dapat kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita. 05.1.3 seksi lansia. Sesuai surat Preses HKBP Distrik 8 Jakarta tanggal 3 Mei 2021, kebaktian lansia distrik akan diadakan secara semi virtual pada hari tanggal Senin 1 Juni 2021 waktu jam 10.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Petukangan, Jalan Celeduk Raya nomor 5, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Kita doakan acara ini berjalan dengan baik. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.1 Seksi Sending. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 06 Jemaat meninggal. Pada hari Selasa 25 Mei 2021 telah meninggal dunia Bapak Joni Simanjuntak SH MA, umur 61 tahun, suami dari Ibu Rohani Borunenggolan, alamat Jalan Poltangan Raya nomor 90B, Pasar Minggu, wilayah 1. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 07 Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 30 Mei 2021, telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Dedi Poltak Tambun, Ibu Frieda Arwan Tonglo Boru Sirait, alamat Jalan Palapa 14 nomor 10, Kompleks Pertanian Pasar Minggu, wilayah 6. Pindah ke GKI Layur Rawamangun, Jakarta Timur. 08 Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni 2021. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Warta tambahan, pada ibadah kita sore ini, kita dilayani oleh Amang Pendeta Tupal Petrus Sitio STH sebagai pelayanan terakhir di masa tugasnya di HKBP Pasar Minggu. Untuk itu, nanti setelah selesai ibadah, kita memberi salam kasih ke depan sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 807. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja
dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 1C. Teruskan ayat 1. Yesus dan Roh Kudus datang sujud bertaruh di hadapan Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis atau Minggu Ketritunggalan Allah, dengan topik Minggu Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Yohanes 3 ayat 31 sampai ayat 36.
Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Shalom. Ini cuma perasaan saya atau gimana ya, dari tadi waktu mulai bernyanyi pun saya agak mendengar suara itu tidak semangat. Suara nyanyi, mengucapkan pengakuan iman, itu hanya mungkin mudah-mudahan hanya pendengaran saya saja. Kita tetap semangat ya dalam ibadah sore hari ini, meskipun mungkin banyak yang sudah letih dari pekerjaan atau kesibukan hari ini, tetapi Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menguatkan orang yang percaya. Sekali lagi saya sapa shalom. Nah, ini baru dia. Terima kasih buat sambutannya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari rumah secara daring, live streaming. Salam dari kami untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita telah memasuki satu minggu yang baru, yaitu Minggu Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah. Dan firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ini, dan secara umum Injil Yohanes ingin memberitahukan dan menegaskan kepada kita, menjelaskan kepada kita lewat kuasa Roh Kudus tentang ketritunggalan Allah. Kita masing-masing tahu, sering mendengar apa itu artinya Tritunggal, apa artinya Trinitatis. Tetapi belum tentu semua memahaminya sebagai orang Kristen. Belum tentu semua kita memahaminya. Mungkin ada orang yang mengatakan, iya, Trinitatis itu bukan untuk dijelaskan benar, tetapi untuk diimani benar. Tetapi jawaban seperti itu mungkin akan mentah bagi orang-orang yang betul-betul menolak keilahian Tuhan Yesus. Menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka akan mengatakan, memang gak punya jawaban, kamu gak tahu apa yang kamu imani. Karena itu kita mencoba, saya akan mencoba dengan bahasa yang sangat sederhana, supaya kita bisa paling tidak mengerti, atau kita sudah berada di pintu masuk pemahaman tentang Tritunggal, ketritunggalan Allah atau Trinitatis. Wah, Pak Pendeta, Abang Pendeta, maaflah, kayaknya untuk masalah doktrin gak penting-penting amat bagi kami. Mungkin iya, gak penting-penting amat, mungkin iya. Tetapi justru doktrin inilah yang menjadi dasar di mana iman kita dibangun. Kalau kita tidak peduli, tidak tahu, bahkan tidak percaya akan doktrin Tritunggal Trinitatis, maka sesungguhnya kita menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan menyangkal Allah sebagai Allah yang benar. Sekaligus kita menyangkal Roh Kudus yang telah tercurah kepada para murid, tercurah kepada kita. Dan penyangkalan terhadap Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Karena itu suatu kesempatan yang besar ketika firman ini menjadi khotbah pada minggu hari ini. Dalam segala keterbatasan saya, dalam segala ketidakmampuan saya
saya akan berusaha menjelaskan ini di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Orang bertanya, ada berapa Allah orang Kristen? Kita menjawab satu. Loh, satu iya, tapi kok ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Iya, tapi dalam 3 pribadi. Bagaimana mungkin Allah itu satu tapi dalam 3 pribadi? Nah, kita mulai bingung ini. Iya, memang dia Allah. Oke, ketika Yesus mati di salib, apakah Tuhan itu mati? Enggak. Lah, tapi Tuhan Yesus mati. Yesus itu Tuhan. Mulai kita diombang-ambingkan, dikacau balaukan. Lalu ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, maka Roh Kudus turun ke atas kepala Yesus berupa burung merpati. Kalau Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, kenapa mereka terpisah? Berarti ada 2 di sana, ditambah Allah Bapa, berarti 3 Tuhannya orang Kristen. Lalu kita terdiam. Ya pokoknya gitu deh, kata pendeta saya. Gitu kata guru sekolah minggu saya. Sekarang kita coba, saudara-saudaraku. Saya akan awali dari kitab Yohanes ini pasal 1. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dia bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dia itu huruf besar, dia itu adalah firman. Dan tanpa dia dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya melompat ke ayat 14 dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita akan melangkah dari sini, saudaraku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita stop dulu di sini, kita simpan dulu ayat ini dalam hati, dalam pikiran kita. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kita mundur jauh. Mundur jauh ke awal kitab kita. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat sampai ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam Kejadian 1 ayat 3, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang dikatakan Yohanes di sini adalah firman yang sama yang dikatakan oleh kitab Kejadian ketika Allah berfirman. Karena itu dalam ayat 3 dikatakan, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi daripada yang dijadikannya. Maka ketika Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Firman itulah yang ada dalam Injil Yohanes.
dalam Kejadian 1 ada 3 pribadi di sana, yaitu Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, Allah firman. Sebelum Yesus hadir sebagai pribadi anak, dia ada dalam kurun waktu yang sangat lama, sejak purbakala sebagai firman. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Maka ayat 14 tadi, dan firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita dalam wujud Yesus Kristus. Maka inilah yang disebut dengan inkarnasi. Inkarnasi Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan terang itu kemudian menjelma menjadi manusia dalam diri wujud Yesus Kristus, Putra Allah. Maka Yesus itu seperti apa yang dikatakan Yesus, aku dan Bapa, anak dan Bapa adalah satu. Mereka satu, sehakikat, bersama-sama dengan Roh Kudus. Mereka sehakikat adanya. Bahwa sejak awal, baik ketika penciptaan manusia, ketika Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia, dipakai kata jamak di sana kita. Marilah kita menciptakan manusia. Kita itu tentu bentuknya jamak, bukan tunggal. Dia plural. Kalau demikian, kepada siapa Allah berbicara? Kepada para malaikat? Tidak. Karena malaikat tidak bisa menciptakan manusia. Tetapi dia berbicara kepada 2 pribadi yang lain yang ada dalam dirinya. Marilah kita. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, juga digunakan kata jamak. Memang kata Tritunggal, Trinitatis tidak ada di dalam Alkitab. Ini sebuah rumusan pengakuan iman orang percaya. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita ikrarkan tadi, seperti tadi, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Mereka adalah sehakikat, 3 pribadi dalam satu Allah. Oke, rumusan ini mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya menginai, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat sehingga ada bagian yang terpotong tidak bisa kita tangkap seutuhnya. Saya akan mulai lagi dengan perlahan. Rumusan ini bisa digambarkan seperti ini. Ada 3 lingkaran yang saling beririsan. Lingkaran A, lingkaran B saling beririsan, dan lingkaran C. Lingkaran A itu adalah Allah Bapa, lingkaran B adalah anak, lingkaran C adalah Roh Kudus. Dan irisan ketiganya itu adalah Allah. Maka yang menyatukan 3 pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah unsur Allah yang menjadi irisan ketiganya. Maka kita sederhanakan kembali, saya suka memakai istilah matematika dasar. Kita sederhanakan kembali formula ini, rumusan ini seperti ini. A buka kurung 1,2,3 tutup kurung. Itu rumusan matematika dasar ya. Maka rumusan ini dibaca dengan A1, A2, A3. Oke. Sekarang kita ubah rumusan tadi dengan rumusan Trinitatis. Allah buka kurung Bapa, Anak, Roh Kudus tutup kurung. Maka bacaan dari formula ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kesatuan mereka adalah dalam Allah itu. Maka Bapa itu adalah Allah,
Anak itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Itu yang benar. Bukan, ini yang salah. Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Tetapi Bapa itu adalah Allah, benar. Anak itu adalah Allah, benar. Roh Kudus itu adalah Allah, benar. Bapa itu bukan anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Mereka berbeda. Dibedakan oleh fungsi masing-masing. Allah Bapa sebagai pencipta yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Allah Anak sebagai juru selamat. Dialah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Roh Kudus adalah penuntun hidup orang percaya untuk menerima kehidupan yang kekal. Sampai di sini kita jeda dulu 3 detik. 3 detik. Oke. Apapun yang diperbuat oleh dunia dan yang dilakukan oleh manusia, baik oleh para teolog sejak zaman Konsili Nisea tahun 325 saat rumusan Trinitatis ini dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, ini mengundang perdebatan hingga pada saat ini. Dan belum tuntas. Karena apa? Karena tak satu pun penjelasan manusia yang mampu menjelaskan tentang Tritunggal. Karena ini bagian rahasia terbesar dari Allah. Dan memang Tuhan itu tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Kalau dia mampu dijelaskan, kalau Tuhan itu mampu dijelaskan oleh manusia, saya katakan dia bukan Tuhan. Kalau pikiran saya sanggup menjelaskan tentang Allah, dia bukan Allah. Tetapi untuk mempermudah, karena itu benar yang dikatakan oleh orang-orang pintar, bahwa Trinitatis itu tidak perlu dijelaskan, tetapi yang terutama diimani. Benar. Tetapi untuk mempermudah anak-anak Tuhan memahami Trinitatis ini lalu mengimaninya, hanya mampu diberikan analogi-analogi yang ada di dunia ini. Sekali lagi, analogi apapun yang ada di dunia ini tidak mampu menjelaskan Trinitatis dengan sempurna, keberadaan Allah dengan sempurna, karena memang manusia tidak mampu menjelaskan keberadaan Allah tersebut. Tetapi kita boleh, oh ternyata seperti ini. Lalu kita mulai memahami dan mengimaninya lebih kuat lagi. Sehingga tidak seperti orang yang menyerah, tidak punya apa-apa tapi mengatakan, ya terserah aja, kami percaya. Gitu ya, waktu kita berhadapan dengan orang lain ya, yang berbeda keyakinan, ya terserah saja, jangan begitu. Kita harus memberikan jawaban sehingga dia pun punya titik awal berpikir untuk mempergumulkan tentang Trinitatis. Kita berikan itu kepada dia, biarkan dia berpikir. Oke. Saya katakan sekali lagi, amanginang Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun penjelasan di dunia ini atau benda di dunia ini yang mampu menjelaskan tentang Trinitatis dengan sempurna. Tetapi ada cara ke situ untuk lebih membuka cara berpikir kita. Saya ambil contoh, ini juga saya sangat sukai, karena menurut saya ini contoh yang paling dekat, mungkin ada contoh yang lain. Tetapi menurut saya ini contoh yang paling dekat, mendekati tentang matahari. Matahari itu salah satu bintang. Banyak bintang, jutaan bintang di angkasa. Dan matahari itu adalah bintang yang menyinari bumi. Matahari itu namanya matahari. Dan matahari itu punya benda yang panas, enggak ketulungan itu. Ya benda yang berkilauan itu. Ada bendanya. Lalu matahari itu punya cahaya. Ketika fajar menyingsing, cahaya itu sampai ke bumi, menerangi bumi, mengusir kegelapan. Oke. Dan ketika cahaya ini datang, dia tiba di kulit saya akan merasakan hangat atau rasa panas dari matahari itu. Ada 3 unsur di sini. Bendanya yang panas itu, yang bulat itu panas itu, yang silau itu, lalu ada cahayanya yang menerangi dunia, lalu ada panasnya. Dan tiganya ini dikatakan matahari. Tanpa panas dia bukanlah matahari, tanpa cahaya dia bukanlah matahari, tanpa bendanya dia bukan matahari. Oke, analogi ini kita angkat. Sekali lagi analogi ini kita angkat.
Kita ganti. Matahari itu, namanya matahari itu adalah Allah. Allah, bendanya yang panas itu, yang silau itu adalah Bapa. Cahayanya yang membuat terang itu adalah Roh Kudus. Lalu cahayanya yang terang itu kita rasakan panas di kulit kita, itulah anak. Itulah Allah anak, itulah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus, Allah tanpa Yesus Kristus bukanlah Allah, Allah tanpa Roh Kudus bukanlah Allah, Allah tanpa Bapa bukanlah Allah. Mereka menjadi Allah ketika ketiga unsur ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini ada, terlihat di sana. Saya boleh rasakan, saya boleh rasakan cahaya matahari, saya boleh rasakan hangatnya sinar matahari, tapi saya tidak boleh sentuh, tidak boleh peluk. Saya boleh rasakan hadirnya Roh Kudus, saya boleh rasakan Kristus yang telah naik ke sorga itu ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, tetapi saya tidak boleh sentuh dia, tidak dapat sentuh dia, tapi iman saya boleh merasakannya. Saya tahu di sana ada matahari, tetapi saya tidak boleh mendekat. Di sana ada Allah Bapa, tapi saya tidak boleh mendekat karena tak seorang pun yang bertahan di hadapan Allah Bapa. Tidak ada yang bertahan karena begitu kudusnya Dia. Nah, analogi ini mudah-mudahan bisa semakin membuka cara berpikir kita untuk merenungkan, mendalami tentang Trinitatis. Oh, seperti itu ternyata. Lalu kita masuk ke dalam nas ini. Kita masuk ke dalam nas ini. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis, di sini ada dua Yohanes. Yang pertama Yohanes Pembaptis, dialah yang membaptiskan Yesus dan berseru di padang gurun dengan seruan bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu ada Yohanes penulis kitab Injil, salah satu murid Yesus ini. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mempertanyakan keberadaannya dan keberadaan Yesus. Tentang Mesias. Yohanes Pembaptis memiliki nama besar dan banyak pengikut kala itu. Andai kata dia mengklaim dirinya sebagai Mesias, bisa-bisa saja, sah-sah saja. Ya. Orang akan percaya. Tetapi karena dia adalah utusan Allah, pendahulu dari Yesus Kristus, maka dia menyatakan hal yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa yang datang dari atas, itu di atas segala sesuatu. Yang datang dari bumi, dia berbicara dan berpikir secara duniawi. Yang ingin dia sampaikan adalah bahwa Yohanes Pembaptis dirinya berasal dari dunia ini. Tetapi dia yang datang setelah Yohanes, dia berasal dari sorga dan dia di atas segala-galanya. Itu merujuk kepada diri Yesus. Dialah Mesias yang dijanjikan, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah kepada para nabi di zaman purbakala dan saat ini telah digenapi. Karena itu dengan tegas Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia, Yesus, dialah yang datang dari sorga, dia yang memberitahukan segala firman-Nya, dia yang berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi dunia ini menolaknya, tak seorang pun yang menerimanya. Tetapi kemudian, jadi karena dunia ini menolaknya, itu sebabnya Yesus tersalib. Tetapi kemudian di ayat 33 ini ada pengharapan buat kita Amanginang. Saudara-saudaraku, siapa yang menerima kesaksiannya itu, nyanya itu huruf besar, itu merujuk kepada Yesus. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Kita lihat. Kalau kita percaya perkataan Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus, maka kita juga percaya kepada Allah yang benar. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus tidak berasal dari dirinya, melainkan berasal dari Allah, dari Bapanya. Dia menyampaikan itu karena dia berasal dari sorga. Tak seorang pun yang pernah naik ke sorga, lalu kemudian turun ke bumi ini, sampai sekarang tidak ada menurut iman kita. Kecuali ada yang ngaku-ngaku.
Saudara-saudara tahu siapa yang saya maksud. Bolak-balik kata dia ke sorga. Dan itu pendeta besar yang dikagumi banyak orang. Tetapi iman kita berkata tak seorang pun yang pernah naik ke sorga. Alkitab juga menyaksikannya. Kecuali dia, yaitu putra Allah ini, Yesus Kristus ini. Dia berasal dari sorga. Karena itu segala sesuatu yang diberitakannya, yang diberitahukannya itu berasal dari sorga. Dan dunia menolaknya. Karena apa? Karena memang dunia tidak mampu menerima apa yang di sorga itu dengan logikanya. Maka dunia ini menolaknya. Tetapi ada orang-orang yang telah dipilih. Orang-orang pilihan Tuhan yang menerimanya. Menerima perkataan, menerima firman Tuhan Yesus itu. Siapa mereka? Saudara-saudara, kita yang telah dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang. Hanya orang yang dipilih, yang berkenan kepada Dia. Dialah yang terpilih, mereka yang terpilih. Jadi sekali lagi, ayat ini juga bukan ayat yang jarang kita dengar. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16. Ketika Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku itu huruf besar. Tetapi akulah, Yesuslah yang telah memilih kamu. Maka kita menjadi orang percaya bukan karena kita yang memilih Yesus. Tidak. Yesus itu bukan pilihan. Tetapi Yesuslah yang telah memilih saudara. Memilih kita semua untuk menjadi orang percaya. Karena apa? Karena begitu berharganya. Begitu kasihnya kepada kita. Sehingga dia memilih kita, mengangkat kita dari keterpurukan, dosa, dari kungkungan maut kerajaan iblis kepada kehidupan yang kekal. Maka kepada kitalah anugerah ini diberikan oleh Yesus. Supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sudah ada sejak dahulu. Ketidakpercayaan manusia kepada Yesus bukan hanya terjadi pada zaman Yesus. Ketidakpercayaan manusia bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Dia sehakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus ada sampai sekarang. Ajaran yang menolak Trinitatis juga ada sampai sekarang. 2 bulan yang lalu saya pernah khotbahkan ini. Dan betapa luar biasanya mereka dengan alasan kita tadi. Amang Pendeta, saya pikir doktrin gak perlu-perlu amat bagi kami sekarang. Justru karena ada anggapan itu, maka perlahan-lahan namun pasti orang Kristen disesatkan oleh ajaran yang mirip dengan Kristen. Seringkali kita tertipu. Ketika misalnya kita mengikuti satu gereja, lalu kita katakan, wow, di sana Roh Kudus bekerja, di sana terjadi mujizat, di sana terjadi pemulihan, di sana terjadi kesembuhan. Mereka menyembuhkan orang yang sakit dalam nama Yesus, membuat mujizat dalam nama Yesus. Lalu kita katakan itu adalah gereja yang benar. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang benar. Tetapi Alkitab telah mencatat, sejak Alkitab itu dituliskan, sejak Yesus masih ada di dunia ini. Kita baca Injil Matius itu sampai habis, disanakan jelas bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, itulah yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saat terjadi hari penghakiman, saat Allah memisahkan, Tuhan Yesus memisahkan domba yang sebelah kanan dan domba yang sebelah kiri. Lalu domba yang di sebelah kiri ini akan berkata, Tuhan, mengapa engkau memperlakukan kami seperti, mengapa kami tidak turut masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mukjizat demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan penyakit demi namamu? Saat itulah Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Lihat, karena Yesus telah menubuatkan di akhir zaman akan muncul pengajar-pengajar palsu. Mereka akan melakukan mukjizat dalam nama Yesus, demi nama Yesus, tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Yesus.
Tetapi orang Kristen akan melihat, wow, di sana ada Mesias, di sana ada Mesias. Mari kita ikuti di sana, mari kita ikuti di sini. Tanpa kita sadari, kita telah disesatkan oleh mereka. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Loh, tetapi mereka menyembuhkan orang demi nama Yesus. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan itu. Firman Tuhan mengatakan itu. Mereka melakukan mujizat, mereka menyembuhkan orang demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka adalah penyesat. Maka untuk menghadapi ini saudaraku, kita harus memperlengkapi iman kita dengan pengetahuan. Tidak cukup hanya dengan doa. Untuk lebih jelasnya ini sebenarnya pemuda-pemuda Kristen ini perlu mengikuti saudara-saudara pernah dengar nama Christian Prince? Ya, seorang Arab Kristen. Dia itu seorang debater, seorang apologet Kristen. Yang ketika orang-orang menyerang kekristenan, dia memberikan bukti pengajaran kepada mereka. Coba nanti yang belum, yang sudah mengikuti video-videonya Christian Prince, dia bukan orang baru. Puluhan tahun sudah melanglang buana di dunia maya dengan jati diri yang tersembunyi. Dan banyak orang yang menerima Kristus karena pernyataan dia. Coba ikuti baik di Instagram, di di Twitter atau di YouTube. Buka saja channel Christian Prince CP. Christian Prince itu pangeran Kristen gitu ya kira-kira bahasa Indonesianya. Dia seorang pendebat yang luar biasa. Nah, untuk memahami ini, coba jangan hanya mengikuti perkembangan artis Korea, apalagi drama Korea. Sampai kadang ibu-ibu masakannya juga gosong, dia nggak nyadar gara-gara drama Korea ini. Sekali-sekali coba cari tontonan yang memperkuat iman, meneguhkan iman. Jangan katakan doktrin ini tidak penting. Di atas doktrin inilah iman kita dibangun. Dan jikalau ada iblis yang ingin merongrong iman kita, maka lawanlah dengan kekuatan dari Roh Kudus. Saya katakan tidak cukup berdoa, perlu pengetahuan untuk menyatakan sebuah kebenaran. Ya, saya referensikan Christian Prince untuk konsumsi kita semua. Dan jikalau ada kontennya, silakan disebar, silakan di-share kepada saudara-saudara kita. Ada terjemahannya yang diterjemahkan oleh Patreon. Ya, Patreon namanya, channelnya Patreon. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau video aslinya itu dalam bahasa Inggris. Dia seorang Arab. Dia mempelajari hukum Islam. Dia fasih sastra Arab, bukan hanya bahasa Arab, sastra Arab. Karena itu ya, kitab beliau itu dikupas, dikulitinya habis. Para pendakwa-pendakwa dari negeri kita ini ditantang oleh dia, siapapun orangnya. Saya akan mengajari kamu, demikian kata. Memang agak pedas, tapi kadang perlu kalimat yang pedas itu untuk menyadarkan orang. Jadi nanti boleh Amanginang, Bapak Ibu Saudara, buka channelnya Christian Prince dan mulai belajar tentang kekristenan yang benar. Saya rekomendasikan itu, karena Christian Prince sampai saat ini dia masih berada dalam jalur dan track yang benar. Setelah puluhan tahun dia melanglang buana sebagai seorang debaters di dunia ini. Pengetahuan sangat perlu untuk membekali kita, menjelaskan tentang keberadaan iman kita. Jangan hanya iman kita itu iman copy paste dari orang tua, jangan. Harus bertumbuh. Saya dapat dari orang tua sebagai warisan, itu bukan harta warisan, bukan. Karena tadi Yohanes 15 ayat 16, Tuhanlah yang memilih kita dan Tuhan telah menetapkan kita untuk berbuah. Dan buah kita itu kekal selamanya. Maka orang Kristen itu harus menghasilkan buah. Ranting-ranting pohon itu harus menghasilkan buah. Jikalau ada ranting pohon yang melekat kepada pohon, ada ranting-ranting ini adalah orang-orang Kristen, melekat kepada pohon-pohon ini adalah Yesus itu sendiri. Ranting ini, orang Kristen ini melekat kepada Yesus, tetapi dia tidak menghasilkan buah, maka ranting-ranting ini akan dipatahkan dan dibuang ke dalam api yang tidak pernah padam. Maka menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang berbuah, menghasilkan buah yang baik.
tidak cukup hanya berdiam menjadi orang saleh. Karena itu Yesus tidak menyarankan orang Kristen menjadi orang saleh, orang yang bertapa di kuil-kuil, menyendiri di hutan, berdoa, berpuasa tidak. Tetapi Yesus menyuruh orang percaya, jadilah garam dan terang dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Pelita tidak akan ditaruh, disembunyikan di bawah meja. Orang percaya tidak boleh bersembunyi di bawah meja, artinya menyembunyikan diri, tetapi dia harus masuk ke tempat yang gelap. Menerangi dunia ini, menggarami dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat keberadaan kita. Dan salah satu ciri pemberita kabar baik yang benar, yang sejalan dengan amanat Tuhan Yesus adalah pengakuan Yohanes Pembaptis. Dia akan semakin besar, tetapi aku akan semakin kecil. Padahal kala itu Yohanes Pembaptis memiliki nama besar, sangat disegani. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, dia yang datang setelah aku akan semakin besar dan aku akan semakin kecil. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu pemberita Injil yang benar. Tetapi sekarang saudaraku, banyak pemberita Injil, banyak para pengkhotbah yang justru namanya semakin besar. Substansi apa yang dikhotbahkan dia, jadi pusat segala khotbah para pengkhotbah adalah keselamatan dalam diri Yesus. Itu yang menjadi sentral. Tetapi substansi isi khotbahnya itu semakin kecil. Yesus semakin kecil, pengkhotbah itu semakin besar. Yesus bersembunyi di belakang, disembunyikan di belakang, bahkan tidak kelihatan, ditutupi oleh nama besar sang pengkhotbah tersebut. Maka jangan heran ketika ada nama pengkhotbah si A, ribuan orang berbondong-bondong untuk mendengarkan khotbahnya. Tetapi lihat, amati dan cermati saudara-saudaraku. Dari sekian panjang durasi khotbahnya, ada berapa persen dia menyinggung tentang kuasa Tuhan Yesus? Ada berapa persen dia menyinggung tentang keselamatan, dan berapa persen dia menyinggung tentang dirinya sendiri, memberitakan tentang dirinya sendiri, memberitakan tentang kuasa yang dia terima dan menjadi mujizat di dalam pemberitaan kabar baik yang dia laksanakan. Pengkhotbah itu semakin besar, tetapi Yesus yang dia khotbahkan yang menjadi substansi khotbah itu akan semakin kecil. Itulah salah satu ciri pengkhotbah penyesat. Mereka-mereka lah yang tidak percaya kepada Yesus, meskipun mereka menyembuhkan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus aku katakan, keluarlah. Dalam nama Yesus aku katakan, sembuhlah. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka lah pengajar-pengajar sesat. Mereka lah nabi-nabi palsu. Mereka tuh datang seakan-akan menjadi malaikat terang, tetapi sesungguhnya mereka sedang mencoba menyesatkan iman orang-orang percaya. Kita, persekutuan ini, anak-anak domba Allah ini ingin dicoba disesatkan oleh mereka-mereka. Dan ketika mereka melakukan KKR penyembuhan, mujizat penyembuhan sebelum zaman pandemi ini, berapa sering kita lihat ada iklan di persimpangan-persimpangan jalan, hadirilah beramai-ramai KKR dan mujizat penyembuhan. Sering melihat itu saudara-saudara di persimpangan perempatan jalan, di lampu merah, ada spanduk besar di sana, baliho besar, hadirilah KKR dan mujizat penyembuhan. Tetapi baca Alkitabmu, baca kitab sucimu. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, menyembuhkan seorang buta, apa yang dikatakan Yesus? Jangan beritahukan kepada siapapun. Lah mereka menyuruh orang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan KKR dan mujizat penyembuhan. Kalau Yesus tidak, kecuali kepada orang yang terkena penyakit kusta, dia berkata, beritahukanlah dirimu kepada imam di bait suci agar engkau ditahirkan. Karena pada kala itu orang Yahudi menganggap bahwa orang yang kena penyakit kusta itu adalah kutukan. Maka perlu setelah dia sembuh dari kustanya, dia harus melapor kepada imam supaya mereka tidak menganggap dia
masih dalam situasi terkutuk dan dia diperbolehkan masuk ke bait suci. Orang yang kena penyakit kusta tidak boleh masuk ke bait suci, tetapi setelah dia tahir, dia boleh masuk. Dan Yesus menyuruh dia untuk melaporkan kepada imam di bait Allah. Tetapi kepada yang lain, kepada yang lumpuh, kepada yang buta, kepada yang tuli, Yesus berkata, jangan beritahukan kepada siapapun. Perbedaan ini menjadi ciri utama antara pekerjaan Kristus dan pekerjaan penyesat. Dan merekalah yang tidak mempercayai bahwa ada doktrin Tritunggal. Mereka akan katakan, tidak, doktrin Tritunggal itu hanya buatan manusia. Ini menjadi bagian penutup dari khotbah ini. Bahwa doktrin Trinitatis itu adalah buatan manusia. Saudaraku, benar. Itu adalah rumusan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, termasuk Agustinus dan Tertullianus, dan ditetapkan dalam Konsili Nisea tahun 325. Bapak-bapak gereja melakukan konsili rapat di Nisea dan menetapkan doktrin ini menjadi dasar doktrin orang percaya. Tetapi mereka adalah orang-orang, bapak-bapak gereja ini adalah mereka-mereka yang menerima pengajaran masih dekat dengan sumber firman itu sendiri. Murid-murid Yesus mengajari orang banyak ini mengajari orang banyak, mereka adalah lingkaran kedua atau ketiga dari murid-murid Yesus, yang artinya sangat dekat dengan sumber firman itu sendiri. Lalu tiba-tiba di tahun ini ada sekelompok orang, ada sekelompok anak yang baru lahir mengatakan tidak betul itu doktrin Trinitatis, seakan-akan mereka lebih pintar, lebih beriman dari bapak-bapak gereja yang telah mempermulakan doktrin ini dari tahun 325. Luar biasa kan? Itu kelompok manusia-manusia seperti itu, dan itu memiliki nama-nama besar. 2 bulan yang lalu telah pernah saya singgung. Ya, silakan cari lagi siapa mereka. Saat nama-nama itu kita cari, kita masa begini? Masa iya begitu? Iya. Mereka pemimpin-pemimpin gereja terkemuka, gereja besar di Indonesia ini, yang sering kita dengar membuat mujizat. Mujizat penyembuhan, KKR penyembuhan itu. Tetapi benarkah mereka sebagai utusan Kristus ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik? Di sana ada seorang pendeta yang bernama Erastus Sabdono. Ada pendeta yang bernama Joshua Tewu. Ada yang sekarang sedang dicari-cari karena menghina agama lain, Joseph Paul Zhang. Ya, masa sih, mereka kan pejuang-pejuang Kristen kelihatannya. Tapi mereka yang menolak doktrin Trinitatis ini, sehingga Joshua Tewu, Erastus Sabdono dikeluarkan, dipecat oleh Sinode Gereja GBI. Dan mereka mendirikan alirannya tersendiri sekarang karena menolak doktrin Trinitatis ini. GBI sendiri telah mengeluarkan mereka dan mengatakan mereka itu adalah bidat pengajar sesat kekristenan. Tetapi lihat, tonton berapa ribu orang yang tetap mengikuti mereka dan percaya tentang ajaran mereka. Untuk itu perlu hikmat dari Tuhan untuk melihat, termasuk apa yang saya sampaikan ini. Karena firman Tuhan mengatakan, ujilah setiap roh. Uji juga apa yang saya sampaikan ini, tetapi harus fair. Uji juga apa yang mereka sampaikan. Uji di dalam doamu, uji di dalam imanmu. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang mereka sampaikan, dan hikmat Tuhan akan menyertai setiap orang percaya. Saudaraku, hari ini sebenarnya sore ini saya bukan lagi pendeta HKBP Pasar Minggu. Karena tadi siang dalam ibadah jam 10, saya telah resmi diberangkatkan dari gereja HKBP Pasar Minggu ini untuk menjalani tugas yang baru di kantor pusat kita, di kantor sinode kita di HKBP PA Raja Tarutung sebagai wakil kepala biro Okumene. Tetapi puji Tuhan,
saya masih diberikan kesempatan berkhotbah pada sore hari ini, sekaligus ini jalan saya untuk berpamitan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah sore hari ini. Selama 3 tahun 3 bulan saya melayani di gereja KBP Pasar Minggu ini. Banyak hal yang terjadi, banyak kebaikan yang saya terima dari seluruh jemaat dan gereja ini sebagai berkat Tuhan yang luar biasa. Di tempat ini anak-anak saya tumbuh dan berkembang dengan baik. Tuhan mengaruniakan kepada kami 3 orang anak laki-laki semua. Meskipun mereka tidak lahir di Pasar Minggu ini, tetapi mereka semua bertumbuh berkembang dengan baik. Di sini saya banyak belajar tentang kehidupan dari jemaat, dari seluruh majelis, dan dari setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Di sini saya belajar banyak untuk mengerti dan memahami orang lain. Di sini saya banyak belajar tentang bagaimana harus mengendalikan diri terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar. Terima kasih buat seluruh pelajaran yang berharga ini dari setiap jemaat, dari saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Dan tentu selama 3 tahun ini pula saya dan keluarga tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Maka pada kesempatan akhir masa pelayanan saya di gereja KBP Pasar Minggu ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada yang pernah tersinggung, sakit hati oleh karena perbuatan saya, baik ketika saya berbicara, melihat, atau apapun yang saya lakukan menyinggung hati amang inang Bapak Ibu Saudara. Kesempatan ini saya pakai untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan permohonan yang ketiga, saya berharap bahwa amang inang saudaraku semua berkenan mendoakan saya, mendoakan keluarga, terutama di dalam tugas pelayanan saya yang baru. Semoga juga pembelajaran yang saya terima dari jemaat KBP Pasar Minggu ini boleh menjadi modal di dalam menapak dan menjalani pelayanan saya yang lebih besar lagi ke depannya. Dan harapan saya tetap dalam segala kekurangan saya, Tuhan tetap memakai saya menjadi saluran berkat bagi dunia. Tidak ada yang lain, tidak ada. Kalau orang-orang mengatakan, oh bagus itu amang, nanti amang sampai di pusat tentu punya prospek lebih baik, ya punya karir yang lebih baik. Amang nanti bisa jadi preses, bisa jadi kepala departemen, sekjen, atau bahkan eporus. Tapi saya katakan di dalam doa-doa saya pun tidak pernah bermimpi jadi preses, jadi kepala departemen, sekjen, apalagi eporus. Saya hanya ingin menjadi pendeta yang baik, yang boleh menjadi berkat bagi dunia ini, bagi setiap orang yang saya temui. Tidak peduli seumur hidup, saya pendeta fungsional pun tidak pernah saya persoalkan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Sampai detik ini, sampai saat saya berbicara di mimbar ini, saya tidak pernah memikirkan ingin jadi preses atau jadi pimpinan. Jauh dari pikiran saya. Tapi saya katakan Tuhan tahu yang terbaik bagi anak yang Dia kasihi, dan saya percaya itu. Akhir kata, semoga apa yang pernah saya taburkan lewat mimbar ini kepada saudara-saudaraku boleh berbuah yang terbaik. Karena sekali lagi, kita dipilih oleh Tuhan bukan untuk diam, bukan untuk pasif, tetapi untuk menghasilkan buah. Jikalaupun buahnya belum terlihat pada saat ini, tapi saya percaya sebab kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mazmur 1 ya. Buahnya, daunnya tidak pernah layu, dan dia akan menghasilkan buah pada waktunya. Pada waktu yang indah yang telah Tuhan tetapkan. Saya percaya setiap firman yang pernah saya tabur lewat mimbar ini akan menghasilkan buah yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudaraku. Selamat berpisah, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Jikalau suatu saat nanti kita bertemu, mungkin saya tidak mengenal saudara, tapi bolehlah, apalagi saat ini,
Kalau saya berkhotbah hampir tidak pernah menggunakan masker. Tentu wajah saya jelas. Di layar di televisi sana juga jelas. Wajah yang hitam, jelek, apalah nama itu, jelas. Maka jika suatu saat kita bertemu, ingatlah wajah yang jelek ini dan sapalah saya. Saya akan sangat senang. Saya akan sangat bangga jikalau suatu saat ada jemaat yang mengingat dan menegur saya meskipun telah bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Jangan sengaja palingkan wajah. Ya, ketemu dia lagi gitu. Jangan. Sapalah kami, sapalah saya. Demikian juga dengan para pendeta dan para sintua yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang memerintah bersama-sama dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang melepaskan Israel keluar dari perbudakan Mesir, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Engkau yang memiliki hidup dan nyawa kami ini Tuhan. Terima kasih buat karyamu yang luar biasa, buat kasih-Mu kepada kami. Engkau yang Maha Kuasa senantiasa mengasihi kami, meskipun kami tidak pernah melihat Engkau, tetapi kasih-Mu itu luar biasa, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal menjadi juru selamat bagi dunia ini. Ya Allah Anak yang memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau telah datang ke dunia ini. Engkau adalah firman yang menjadi daging dan diam di antara manusia. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau menyelamatkan kami dari tangan dan kuasa iblis. Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Dan Engkau telah mengorbankan hidup-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib menjadi pengampunan atas dosa-dosa kami. Janganlah kiranya cucuran darah-Mu yang tercurah di kayu salib sia-sia atas kami, tetapi biarlah itu menjadi pegangan kami dan menjadi harapan bagi kami bahwa kami akan tiba dalam kehidupan yang kekal. Meskipun Engkau telah bangkit, bahkan Engkau telah naik kembali ke tahta kemuliaan Bapa di sorga, Engkau meninggalkan dunia ini, tetapi sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus kepada para murid yang tercurah pada hari Pentakosta. Ya Allah Roh Kudus yang memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak, terima kasih Engkau telah tercurah kepada para murid di hari raya Pentakosta. Demikianlah Engkau tercurah kepada setiap orang percaya untuk menuntun hidup kami, memberikan kami kekuatan saat kami lemah hingga kami tiba di akhir perjalanan hidup kami. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau yang memberikan pengharapan, Engkau yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Karena itu kami memohon kepada Engkau dalam situasi yang kami hadapi sekarang ini, senantiasa kami berharap agar Engkau memberikan kepada kami pengharapan bahwa badai ini pasti berlalu, petaka ini pasti akan berlalu, sehingga kami boleh menata kehidupan kami, menata ulang kehidupan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kami, untuk melawan pengajaran-pengajaran sesat yang ada di sekitar kami. Mereka datang seperti malaikat terang, tetapi sesungguhnya mereka adalah malaikat maut yang akan menyesatkan iman orang-orang percaya. Jangan biarkan satu orang pun ya Tuhan yang ada di kumpulan orang-orang percaya tersesat oleh karena rayuan bujuk rayu para penyesat, nabi palsu yang ada di sekitar kami. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa membentengi kami dan memberikan kami hikmat untuk bisa membedakan mana kuasa terang dan mana kuasa kegelapan, dan dengannya kami dapat berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mendoakan setiap jemaat Tuhan, jemaat yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka, baik oleh karena penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan apapun bentuk permasalahannya dan pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa supaya Engkau memberikan dan mengulurkan tangan-Mu yang kudus, membantu mereka dalam setiap pergumulan mereka. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau hibur yang sedang berduka, Engkau pulihkan keluarga yang berantakan, dan Engkau kembalikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang hampir putus asa, agar nyata kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan lewat setiap hal yang mereka alami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau juga hadir dalam kehidupan orang-orang yang bersuka cita merayakan
bertambahnya usia mereka, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan mereka, agar setiap sukacita yang mereka alami, Engkau turut mereka hadirkan sebagai sumber segala berkat dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, baik suka atau duka, kami akan senantiasa berserah kepada Engkau dan yakin bahwa yang terbaik dari Tuhan akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Selama 3 tahun 3 bulan Engkau berikan kesempatan kepada hamba-Mu dan keluarga untuk melayani jemaat-Mu di HKBP Pasar Minggu ini. Dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan, hamba-Mu memohon ampun, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang telah hamba lakukan selama masa pelayanan di HKBP Pasar Minggu ini kepada seluruh jemaat Tuhan. Janganlah kiranya ada satu hal pun yang terselip di hati dan pikiran seluruh jemaat Tuhan, agar tidak menjadi penghalang kasih yang mengalir di antara kami. Suatu hari nanti kami boleh bertemu dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Izinkan kami boleh saling mendoakan dan saling menguatkan meskipun kami telah terpisah oleh jarak. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan senantiasa membimbing kami dan membimbing pelayan-pelayan gereja Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 666 ayat 1, dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan ayat 4, kita bangkit berdiri. Kita harus bersaksi di dunia tentang Yesus Sang Penebus.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami, ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepada-Mu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepada-Mu, ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas. Sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 807. Kami minta kepada keluarga Pendeta Tupal Petrus Setio dan Inang Boru Simangunsong maju ke depan supaya kita dapat bersalaman secara prokes. Kami minta. Terima kasih. Jadi kita di depan aja bersalaman, bukan di depan pintu, tapi di depan sini berputar sambil menyanyikan lagu nomor. Udah. 80. Untuk berfoto setelah salaman, untuk berfoto dengan nama Pendeta Setio, setelah kita selesai bersalaman, boleh untuk berfoto bersama. Kita
Tuhan.